kepedihan, kesusahan kita jangan kita undang. Apapun di dalam kondisi diri kita, usahakan hanya diri kita yang merasakan. Dan Allah yang maha mendengar jeritan hati kita, pikiran kita. Terus tutupi apapun kekurangan di dalam diri kita. Gak boleh kita kelihatan lapar, kelihatan diri kita pengen sesuatu. Tidak boleh kita memperlihatkan seakan-akan aku sedang susah, aku sedang pusing, sedang gelisah. Jangan. Tutup rapat-rapat keadaan diri kita. Kita banyak waktu luang, dekatkan diri kepada Allah. Mustahil kita mempunyai Allah yang sangat agung, Allah yang maha kaya. Tidak ada kekayaan di alam dunia selain daripada Allah yang maha kaya, yang maha kasih sayang. Tidak ada sedikit pun makhluk di alam dunia yang terlintas dari pandangannya Allah. Semua Allah pandang, semua Allah berikan. Apalagi kita, seorang muslim yang dijamin sama Allah, maka senantiasa kita semangat. Pendekatan kita bukan hanya di majelis zikir, dimanapun kita berada. Ittaqillah, ittaqillaha haitsu ma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani, senantiasa kita doakan saudara-saudara kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan sopan santun. Kalau memang kita orang yang ahli zikir, berusaha dekat sama Allah, tunjukkan akhlak-akhlak yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan sekali-kali diri kita suudon, berprasangka buruk, menilai seseorang, nilai diri kita yang banyak kesalahan sama Allah, nilai diri kita yang belum bisa membahagiakan istri kita, nilai diri kita yang belum bisa membahagiakan anak-anak kita, lebih-lebih nilai diri kita yang belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, lebih-lebih orang tua yang sudah mendahului kita. Apa yang kita mampu saat ini? Bayangkan kita telepon kepada orang tua kita berapa kali. Diuji dengan diri kita, merasa belum bisa memberikan sesuatu, tapi telepon entah sebulan bisa dihitung. Orang tua siapapun tidak mengharapkan pemberian dari kita. Dengan mendengar kita, kabar kita sehat, dan tutupi keluh kesah kita terhadap orang tua kita. Jangan sekali-kali membuat pikiran, membuat gelisah daripada orang tua kita. Ayo berjuang. Apa yang kita budai saat ini? Lebih-lebih orang tua yang sudah tidak ada. Kita bisa berbakti apa? Hanya dengan doa, hanya dengan akhlak yang baik yang akan ngalir kita sebagai anak nyampai kepada orang tua kita yang sudah mendahului. Ayo sedikit-sedikit belajar merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak berubah. Ayo rubah pelan-pelan apa yang kita gudai saat ini. Tidak lain semua daripada urusan ekonomi. Kita dekati, kita pepet yang maha mempunyai ekonomi yang agung, yang kaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita rubah apapun hajat-hajat kita, mohon sama Allah.
Yang belum punya istri, mohon sama Allah supaya diberikan istri yang soleh, yang solehah. Apapun hajat-hajat kita mohon sama Allah. Kita mempunyai Nabi Rasulullah, yang siapa hambanya yang bersolawat, berdoa dengan bersolawat kepada Nabi, maka akan tembus, langsung dijawab sama Allah. Tapi siapa hambanya yang berdoa kepada Allah tanpa ada sholawat kepada Nabi, maka akan gantung doanya di antara langit dan bumi. Kita punya Rasulullah yang semuanya sudah dijamin. Kita kurang apa? Wasilahnya kurang apa? Hanya diri kita diuji sedikit, merasa gundah, merasa sepi, hati ini merasa kayak ada sesuatu, badan ini kayak mempunyai ada sesuatu. Semua tidak lain daripada kekurangannya diri kita, kurang munajatnya diri kita, kurang bersyukurnya diri kita. Ada yang saat ini lebih susah kondisinya daripada kita, sedang menangis, sedang diuji yang kita saat ini tidak mampu. Kita bersyukur dikumpulkan bersama-sama supaya kita diangkat derajat oleh Allah. Amin. Supaya kita dirubah urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan kita tahu bersama-sama berapa banyak saat ini orang-orang alim, guru-guru kita dicabut nyawanya. Kita mempunyai apa? Apa kita seakan-akan akan kekal? Hidup kita lama, tidak tahu usia kita. Mungkin setelah ini kita keluar dari majelis kita lillahi, kita tidak tahu. Maka bersama-sama tanamkan saat ini, di detik ini, kita mohon sama Allah yang semangat. Pendekatan nomor 1 kepada Allah. Zikir, jangan pernah bingung apa yang kita baca. Perbanyak sholawat, perbanyak amal-amal yang baik. Seperti halnya tadi sholat sunnahnya, diangkatnya seseorang itu karena hal yang sunnah. Jadi bersama-sama, apa yang kurang di dalam diri kita. So setiap tahun kita belum ada peningkatan keadaan dunianya, ekonominya. Mustahil kalau seseorang itu dekat sama Allah, mustahil akan dikecewakan sama Allah. Mustahil akan susah terus, itu mustahil. Dijamin orang-orang alim itu nggak ada yang gundah, nggak ada yang gelisah. Kita yang baru duduk berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, sudah seakan-akan kita orang alim, seakan-akan kita orang yang istiqomah, seakan-akan kita orang yang dekat sama Allah. Padahal belum tentu apa yang kita jalankan semuanya diterima semua. Maka bersama-sama yang semangat, jangan berkecil hati. Mohon sama Allah, semua sudah ditentukan sama Allah. Rezekinya, maut, jodoh, semua sudah. Tinggal sampai mana ketaatan diri kita sama Allah. Semua dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ujian tidak ada yang beda. Yang membedakan apa? Kedalaman keimanan seseorang. Semakin dalam keimanan, semua apa yang ditimpa kepada diri kita, kita berterima kasih kepada Allah. Karena seseorang yang sakit, dalam kondisi sakit, apabila dilihatkan pahalanya sakit, maka ingin seumur hidup dalam kondisi sakit. Karena sakit apa? Besar pahala orang yang diuji sama Allah. Maka orang yang diuji sama Allah akan diangkat derajatnya Allah. Jangan sia-siakan apa yang kita timpa saat ini. Kita terima. Semua akan ditinggalkan. Tinggal kita mohon sama Allah supaya dalam hidup kita Allah ridho, Allah jaga dalam keadaan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.